Karena berbicara itu apa adanya. Iya sih kan, tapi kan kan tetap perlu persetujuan dari orang yang ini. Setiap pejabat yang tidak mau berkenalan dengan saya, yang tidak mau wawancara dengan saya udah cap dia koruptor, Pak. Iya, nggak bisa gitu kan, nggak. Iya, kenapa? Karena pertanyaan saya tendensius. Say one, two, I can bring you to the moon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya sudah bertemu dengan ini teman juga, ada juga lawan diskusi apalagi nih. Ini kalau diskusi sering nih. Ya, saya Lawan kenalnya main apa? Lawan main apa? Lawan main ya. lawan main. Dalam bercerita. Ya. Jadi saya manggilnya Gangga, tapi banyak juga teman-teman yang manggil apa saja orang. Teman-teman manggil apa Ada lagi? yang Chris. Chris. Ya, akrab itu orang manggil kebanyakan itu ada yang Chris, ada yang Gangga. Karena kalau nama media saya dulunya saya memakai biasanya nama awalan. Nah, pada akhirnya karena saya biasa sudah mengenalkan nama saya Gangga, akhirnya sekarang pada periode kedua. Nah, ini ada periode 1, ada periode 2. Berarti bagi mereka yang manggil Chris teman-teman lama. Iya, teman-teman lama. Oh, Nah, manggil untuk Gangga. sekarang orang udah akrab di sapa Gangga aja. Berarti apa termasuk orang baru? Iya, begitulah, Pak. Kita kenal tahun berapa? 2000 berapa? 7 tahun yang lalu. 13. Iya, oh bukan, udah 10 tahun yang lalu, Pak. Bapak ingat kan? Waktu Momen pertama kali pilkada? Warung rakyat. Nah. Iya, warung rakyat. Itu- Saya masih ingat itu. Nah. Dan itu pertama kali kita bertemu. Di warung kopi itu nggak? Iya. Secara tidak sengaja saya minum kopi di sana. Secara tidak sengaja. Iya kan? Bapak pernah panggil saya? Iya. Secara tidak sengaja. Waktu itu Lagi maraknya pilkada, Pak. Iya. Nah, akhirnya kita akrab sampai di Bermacam-macam. Iya, bermacam-macam agenda kegiatan yang bersama-sama. itu perjalanan hidup kita. Ya. Jadi kenapa saya ingin bercerita dengan Gangga? Tidak banyak teman-teman saya nggak. Adik-adik, teman-teman, abang, adik-adik ke bawah lah. Tidak banyak teman-teman saya yang saya pikir punya komitmen seperti apa yang Gangga lakukan sekarang. Karena teman-teman sebegini, saya mengenal Gangga dari awal itu fokus secara perjalanan kehidupannya dan karirnya dan pergerakannya itu di dunia jurnalis sampai saat ini. Saya mengenalnya begitu. Iya. Ya, terus dan saya punya kepercayaan begini nggak? Pasti ada sesuatu sehingga Gangga sampai saat ini masih komit dengan jalan hidup itu. Menekuni ya. Menekuni. Iya. Karena saya menekuni begini. Satu dari mungkin hobi. Hobi saya sedikit bertentangan, Pak. Dengan Saya tidak nyaman dengan zona nyaman yang terlalu lama. Nah, itu yang membuat saya selalu berpikir untuk jadi seperti apa dan mencari apa yang harus saya cari. Bapak paham kan? Paham. Ketika seorang jurnalis itu mencari yang harus dicari loh, Pak. Hidup seorang jurnalis itu mengorek-ngorek informasi dan tidak selalu nyaman, Pak. Tapi kan pilihan hidup banyak nggak? Kenapa jurnalis gitu? Ya begitu, Pak. Karena saya dari SMP, saya dulu ayah saya juga wartawan. Mengenalkan bagaimana kehidupan seorang wartawan itu kepada saya dari SMP. Ini loh yang wartawan, gitu loh. Beliau mencari waktu itu tentang perselisihan 2 orang, tapi saya masih kurang ingat. Tapi ada perselisihan dan itu sempat diterbitkan. Dan juga ayah saya sering mengorankan berbagai pejabat-pejabat yang bandel, Pak. Pada saat itu saya tertarik. Menarik dunia begitu gitu ya. Dunia begitu. Karena saya juga orangnya bukan nggak punya mental, nggak, Pak. Saya selalu orangnya penasaran, Pak, dengan apa yang terjadi. Tapi kan risikonya besar. Iya, saya pernah diancam dibunuh, Pak.
Baru 3 minggu yang lalu, Pak. Maksudnya dibunuh itu dibunuh dalam kata-kata Iya, atau disampaikan ke orang. Oke. Tolong dong carikan informasi bahwasanya benar ini anak nggak yang Ya, tanda kutip yang begini-begini gitu ya, ya. yang begini-begini Ya, yang ya. sampai beliau diperiksa. Oke, diperiksa kita tidak perlu lah ya bercerita Ya. tentang itulah ya. Oke. Dan akhirnya kalau memang benar dia akan saya bunuh. Penekanan-penekanan itu udah datang. Tapi bisa ini kan? Risikonya besar. Dalam jalan hidup yang begini risikonya besar. Iya. Oh, dan pekerjaannya pasti tidak mudah. Iya. Setiap pekerjaan pasti ada resiko lah gitu. Nah, tapi bisa nggak dalam jalur ini, jalur yang Gangga pilih ini, yang saya tahu nih ya, Gangga sudah punya 1 anak, sudah punya 1 istri, Iya, satu. Jadi calon istri yang banyak. jadi kan hidup terus berjalan gitu kan. Hidup nggak dengan jalan jurnalis ini? Dibilang hidup ya hidup, tapi seadanya, Pak, begitu. Kalau Bapak bilang hidup visi misi foya-foya di jurnalis ya nggak dapat. Oke. Nah, di sana bagaimana tentang kita mengabdi kepada masyarakat banyak tentang penyebarluasan informasi. Nah, informasi ada tanda kutip nih, Pak. Jurnalis itu terbagi ya jurnalis biasa aja, yang cuman mengorangkan yang seremonial aja. Ada yang benar-benar mencari informasi dan berita yang agak tendensius seperti korupsi, hal yang lain-lain. Itu kan jurnal investigasi. Nah, kalau saya mencampuri kedua-duanya, Pak, dan itu membuat bisa pertumbuhan ekonomi saya dihambat. Ya, bisa pertumbuhan ekonomi saya melejit. Bapak tahu kan artinya? Paham. Nah, itu salah satu yang jadi tantangan kita. Kita itu jadi jurnalis itu mau jadi jurnalis seperti apa? Tapi kan memang dunia itu kan memang sering tidak berpihak kepada orang-orang baik. Ya. Sering kan? Bahkan ada yang bilang kita sudah bikin sesuatu yang sangat baik. Di mata orang lain yang kepentingannya terganggu dengan itu, pasti yang kita kerjakan tidak baik. Pasti Gangga tuh bertemu dan sering dilematis dengan hal-hal begitu. Oh iya, saya sering dicap kok, Pak, di pemerintahan sini, Pak. Kalau udah dia yang megang udah habis bilang. Nanti inilah dan itulah. Saya sering dicap seperti itu. Sekarang begini, saya cuman mengambil caption gini. Setiap pejabat yang tidak mau berkenalan dengan saya, yang tidak mau wawancara dengan saya udah cap dia koruptor, Pak. Iya, nggak bisa gitu kan? Iya, kenapa? Karena pertanyaan saya tendensius. Kenapa saya tidak boleh kenalan dengan Anda? Ketika dia jadi pejabat publik ya harus kenal dengan orang yang menginformasikan kepada publik, Pak. Ya, tapi kan tidak bisa digeneralisir. Tidak semuanya bisa begitu. Terkadang begini, Pak. Setiap orang yang berbicara jadi pejabat itu adalah yang bisa melayani masyarakat dengan baik, Pak. Tidak hanya suster atau bidan yang menyentuh masyarakat, tidak. Sejatinya mereka bekerja itu untuk negara dan masyarakat. Nah, ngapain dia harus alergi dengan seorang wartawan yang amatiran seperti saya? Ini kan dalam konteks tadi berkenalan dan berteman. Iya. Ya kan tidak semua orang juga kan bahwa saya memilih berkenalan dan berteman itu kan adalah pilihan hidup saya. Nah, begitupun kalau ada si A, si B yang tidak mau berteman, kan belum tentu karena dalam tanda kutip seperti yang saya bilang tadi, karena ada persoalan di diri orang itu kan nggak harus begitu. Kalau saya udah gitu, Pak. Pribadi saya ngomong begitu. Ekstrim ya. Kenapa dia tidak mau berkenalan dengan saya si pejabat ini? Iya. Udah berarti Anda korup. Berarti Anda takut apapun yang Anda kerjakan itu saya tanya. Pertanyaan simpel, Pak. Boleh. Iya kan? Karena kita boleh memandang seseorang itu dengan opini kita sendiri, tapi tidak untuk dikonsumsi orang banyak. Tapi di YouTube Bapak dikonsumsi orang banyak loh, Pak. Ya, Tapi nggak masalah. Nggak Tapi itu masalah. kan pemikiran saya. Kenapa Ya, sih pejabat ya. itu tidak mau kenalan dengan saya? Ya. Itu kan pendapat pribadi lah ya. Iya. Pendapat pribadi. Karena beliau takut apa yang saya tanya dan apa yang menyentuh masyarakat itu terkadang ada yang tidak tercapai. Kenapa kok tidak tercapai, Pak? Panjang lah pertanyaan Ya, awalnya, ya. Pak.
gitu loh. Enggak. Dan takut pribadinya terusik dengan itu. Kita tinggalkan itu dulu. Jadi setiap manusia, saya pikir setiap perjalanan kehidupannya itu pasti ada alasan untuk pengambilan keputusan. Apakah dari jalur jurnalistik ini merupakan sebuah apa istilahnya? Merupakan sebuah satu alasan Gangga terhadap dendam-dendam masa lalu. Gini maksudnya, bisa jadi ada orang, misalnya saya dulu berpikiran saya ingin menjadi pemain sepak bola gitu, karena saya melihat pada saat waktu saya usia masih kecil, saya punya satu orang yang saya sangat suka sekali bermain sepak bola, dan itu menjadi alasan saya untuk memotivasi terus saya ingin bermain sepak bola. Kan begitu. Tadi Gangga sudah sampaikan sedikit, karena ada orang tuanya yang dulu juga berjalan di jalur jurnalistik, kemudian Gangga terpacu. Apakah itu saja atau ada sesuatu hal kondisi membuat Gangga begini? No, saya rasa enggak. Karena begini, terjunnya saya dari dunia jurnalis waktu itu saya lagi kuliah. Lagi kuliah ternyata ya saya sakit. Dan saya tidak bisa melanjutkan kuliah tersebut. Bapak tahu nggak? Saya tidak selesai. Tidak. Saya kuliah di jalur seni drama, tari dan musik. Saya Sandra Kasih UNP. Oke. Ya. Sampai semester berapa? Nggak usah Bapak sebut. Oke, silakan. Tapi lewat lah semester Pak. Lewat 1 semester. Lewat. Oke. Saya mah anaknya rajin, duit aja nggak ada Pak. Kondisi. Ya. Nah, orang tua saya jatuh sakit, saya dibilang begini, kamu mau jadi apa? Karena papa dan mama nggak bisa sanggupin kamu kuliah. Waktu itu uang semester saya cuma 1.500.000, termasuk murah Pak. Tapi dengan anak ini dan itu peralatan saya sampai puluhan juta, orang tua saya udah nggak bisa. Nah, saya diem. Waktu itu ada tawaran buat ayah saya kembali lagi ke jalur jurnalis Pak. Waktu dia bilang begini, kalau memang kamu nggak bisa lanjut kuliah, coba kamu mau tidak jadi jurnalis. Nah saya bilang jurnalis itu saya kenal, saya tahu, cuman hanya sekedar tahu. Karena ayah saya membesarkan saya dengan cara seperti itu. Gitu. Ternyata saya dalami perjalanan menjadi jurnalis itu asik banget. Mulai mungkin Bapak tahu perusahaan-perusahaan besar yang datang di kabupaten ini juga saya berhasil saya korankan karena mengakibatkan retak-retaknya rumah. Kasus lama Iya, ya, dan okay. itu saya berani angkatnya Pak waktu itu. Yang lain nggak berani Pak. Siap. Karena saya tahu ini negeri saya harus lindungi. Kampung halaman. Meskipun dengan titik darah penghabisan waktu itu. Maksudnya titik darah penghabisan sampai berdarah-darah? Saya yakin Pak, pada saat itu kalau saya lanjutkan saya akan mati. Karena ini mati dalam artian sebenarnya lagi? Mati bener Pak, innalillahi. Innalillahi. Karena begini, yang saya lawan itu perusahaan raksasa. Oke. Kita terperlu sebut. Iya, perusahaan raksasa. Tapi kan kasus itu sudah selesai? Ya, sudah selesai dan alhamdulillah katanya sih udah ada yang apa. Waktu itu permasalahannya katanya udah selesai dan dikembalikan ke habitatnya masing-masing lah Pak. Nah, itu dia. Saya terus menjalani itu. Akhirnya saya tertantang lagi Pak untuk lebih parahnya lagi. Oh, artinya kasus itu membuat semangat, memberi motivasi? Karena saya begini, dari dulu saya emang nggak nyaman di zona nyaman terlalu lama. Suka berdinamika dan berdialektika gitu ya? Saya suka menghayal sih Pak. suka menghayal kayak superhero gitu kan. Karena superhero di dunia nyata itu memang. Bentar. Ada sisi itu enggak bahwa Gangga ingin menjadi superhero itu lewat jalur ini? Waktu SD. Enggak, sekarang enggak ada itu. Kan bisa jadi menjadi jurnalis, menjadi wartawan, biar bisa berbuat untuk orang banyak dan jadi pahlawan bagi mereka. Sebenarnya itu tergantung sudut pandang si orang yang memandang kita dengan pekerjaan tersebut. Benar nggak? Iya. Emangnya Bapak benar jadi guru sekarang? Iya. Emang wali murid Bapak bisa ngecek Bapak baik semua? Enggak. Nah, sama. Semua pekerjaan itu kan seperti itu. Tapi ketika kita berhasil mempublikasikan dan memperbaiki sesuatu dengan informasi tersebut, contoh
Dulu ada satu buah kasus tentang bencana Pak, kalau nggak salah itu bencana di suatu daerah. Akhirnya datang obat-obat kadaluarsa. Dan teman saya telepon, Gangga, itu ada obat-obat yang kadaluarsa yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Saya kaget Pak. Nah, dengan jalur jurnalis, Bapak tahu kan, seorang jurnalis itu harus berkenalan dengan pejabat yang berkaitan. Dan alhamdulillah itu akhirnya diganti Pak obat-obatnya. Obat-obatnya, saya pikir bukan pejabat ya. Pejabatnya, karena Oke. saya tidak mau merusak pribadi orang. Kita Kadang-kadang fokus ke begini. obat-obatannya gitu ya. Karena kita begini Pak, tidak semua orang jahat itu jahat yang terpaksa atau yang ingin benar-benar jahat. Terkadang dia ada lupa Pak, karena Kilafnya bencana manusia. datang, beliau langsung ambil obat. Tidak terlalu teliti. Iya, ya. kita tidak bisa mencop orang itu jahat langsung. Betul setuju. Nah, begitu saya berprinsip seperti itu, dan itu tidak saya Manusiawi lah korekkan. ya. Tidak saya korekkan karena memang kesalahannya kecil dan mereka bertanggung jawab untuk menukar. Jadi sampai kapan nggak Gangga akan konsisten di jalur ini? Nah, begini Pak, kalau jalur hidup kita tidak tahu Pak. Jalur hidup. Keinginan Gangga. Keinginan saya harus besar di dunia jurnalis. Nah, harus besar itu ada beda Pak. Besar nama atau orang mengenal kita seorang jurnalis. Atau besar impact dari Iya. apa yang kita lakukan. Gitu. Saya tidak tahu kapan waktunya saya harus berhenti jadi jurnalis, enggak. Gitu. Karena saya lihat senior jurnalis kayak Karni Ilyas masih berkarya Pada usia sekarang pada ya? usia sekarang. Nah, Najwa Shihab besar oleh jurnalis. Jurnalisnya. Karena memulai itu semua pasti dari amatiran Pak. Dan Gangga memposisikan diri sekarang masih sebagai jurnalis Ya, amatir. saya masih amatir. Tidak sehebat yang orang kira. Karni Ilyas, Najwa Shihab, apakah itu patronnya Gangga iya. dalam berjurnalis? Iya. Ada Saya nama-nama selalu, lain yang mungkin menjadi panutan gitu. saya jarang memanut orang Pak. Tapi dua tadi masuk. Iya, tapi dua kategori orang itu selalu masuk. Nah, kenapa? Karena mereka selalu melakukan tantangan-tantangan yang sangat luar biasa dalam pemberitaan. Cocok sama Gangga gitu. Iya, dan saya merasa, oh iya, ini loh style seorang jurnalis itu seperti iya. ini loh. Karena yang saya artikan sendiri ya Pak, ini sendiri. Jurnalis itu atau wartawan itu harus mengorek informasi, bukan hanya menanya dan melihat apa yang terjadi. Mengorek. Iya, karena apa? Seperti ini loh Pak, Bapak pesan kopi susu, oh ya itu apa kopi susu? Kalau saya enggak, Ya. susu itu berasal dari mana? Oke. Dan akhirnya tidak lama yang katanya Bapak kopi susu itu creamer atau susu beneran Pak? Iya. Gula cair. Nah, ya, tipu paham, kan? Paham. Nah, saya harus cari itu. Nah. Dan itu merupakan keasikan. Nah, karena itu akhirnya saya jumpai di diri saya. Saya sangat ingin dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu loh. Bahkan ya cukup banyak lah Pak, dikejar 6 mobil juga udah Pak. Sekarang 20 berapa? Usia 28 Pak. 28. Artinya saya melihat ya, karena tadi saya memulai bahwa tidak banyak orang-orang yang di usia seperti Gangga yang memilih jalur ini. Iya. Ada yang lain. Ada banyak. Regenerasi. Nah, saya lihat regenerasi juga tidak terlalu banyak yang melihat bahwa jalur ini adalah jalur perjuangan yang juga baik. Benar. Baik itu perjuangan secara idealisme, termasuk juga perjuangan secara karir dan juga kehidupan. Mungkin Gangga punya pesan ke orang-orang begitu, ke generasi penerus gitu, bahwa jalur ini juga merupakan pilihan yang tidak salah begitu. Iya, saya nggak bisa kasihkan pesan Pak, karena saya juga orang biasa. Terkadang juga ada salah ya. Cuman saya bilang asiknya dunia jurnalis itu lo bisa kenal dengan pejabat. Iya. Ya. Dimana kalau lo pengen sukses, pengen jadi style habis dengan kehidupan yang sekarang, jangan ngegame lah Pak. Pada saat sekarang kita harus produktif nih.
gunakan, manfaatkan apa keahlian Anda gitu loh. Ketika Anda ingin jadi seorang pebisnis, misalnya dengan jalur wartawan, ya jadilah wartawan pebisnis yang selalu mengorek-ngorek usaha bisnis. Kenapa lo orang ini cuma jual jam dari 3 biji sampai ratusan biji sampai ribuan biji? Karena dia ada rahasianya, ada resepnya. Nah, jadilah hal yang seperti itu. Kadang quote-nya Nana Shihab yang selalu saya simpan. Hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan dimenangkan, katanya. Memang benar, Pak. Hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan dimenangkan. Ya. Karena kita harus bertaruh Shihab, untuk bukan Gangga. mengambil sesuatu. Iya. Carilah sudut pandang yang memang positif untuk diri sendiri, Ya. di jalur yang apa Anda sukai. Saya tidak menyuruh Anda di jalur yang sama seperti saya, tapi carilah style yang seperti apa. yang Berarti Anda bisa. poinnya kita harus kenali diri sendiri. Iya, Maka pilihlah jalur kehidupannya yang kita nyaman dengan Iya. dan sesuai dengan diri kita. iya. Saya sangat senang dengan jurnalis, Pak. Karena jurnalis itu ketika saya berbicara dengan dokter, ilmu saya dengan kesehatan saya bertambah. Ya, oke. Bertemu banyak orang. Iya. Teman juga banyak, musuh juga banyak, Pak. Apalagi Pak, nauzubillah. Curhat. Iya, karena begitu kan saya bilang. Iya, Kalau seseorang pejabat yang nggak mau kenal sama saya, udah saya cap koruptor dia, Pak. Itu enggak, bukan saya. Nah, itu quote saya itu, udah saya cap koruptor dia. Kenapa? Aduh. Karena dia takut kenal sama saya, takut iya. saya tanya, Pak, aktivitasnya seperti apa. Nah, itu dia sebenarnya. Tapi kalau dia buka semuanya, oke, kita berteman. Siap. Oke, terima kasih Gangga. 25 menit lumayan ini. Ya, ini kita akan cari waktu lagi nanti akan bicara kembali dengan Gangga. Kita bisa diskusi. Atau ada lagi? Nggak ada, Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You'll come to watch me dancing just for you. 깊은 바다 속에서 널 데리러 왔어. 어째 나는 잊어버려.